Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Mustafa, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 2, kelompok 18. DH 38 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut saya akan menyampaikan identifikasi isu dalam upaya mewujudkan smart governance berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Sedangkan untuk manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki dasar nilai, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan smart ASN adalah memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang mampu beradaptasi serta semakin responsif terhadap perubahan dengan memiliki nilai-nilai integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, jiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking. Berikut adalah beberapa isu yang biasa saya angkat yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa Semalif tempat saya bekerja. Yang pertama, tidak tersedianya jalur transportasi umum menuju rumah sakit. Isu tersebut berdampak pada pasien atau pengunjung yang tidak mempunyai alat transportasi sendiri, sehingga sering menjadi alasan pasien telat kontrol. Pihak yang terdampak, yang pertama pasien atau pengunjung, yang kedua pegawai rumah sakit. Yang kedua, keterlambatan ASN dalam masuk kerja, yang berdampak pada keterlambatan ASN menyebabkan tidak bisa ikut apel pagi, sehingga tidak mengetahui informasi terbaru terkait pekerjaan. Pihak terdampak, semua ASN di rumah sakit. Isu yang ketiga, kurangnya sosialisasi aplikasi pendaftaran online. Dampaknya, pasien daftar secara manual sehingga antrian panjang dan petugas kewalahan. Pihak yang terdampak, pasien, pengantar, petugas medis, dan petugas pendaftaran. Isu yang keempat, rekam medis masih manual sehingga kurang lengkap dan rawan hilang. Dampaknya, terjadinya miskomunikasi antar tenaga kesehatan mengenai diagnosa, terapi, dan rencana tindakan keperawatan. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga medis, rekam medis, dan manajemen rumah sakit. Isu yang kelima, penggunaan handphone saat rapat ruangan berlangsung. Dampaknya, terganggunya kegiatan rapat ruangan. Pihak yang terdampak, pegawai rumah sakit. Isu yang keenam, kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar pasien mengenai risiko penularan infeksi. Dampaknya, meningkatnya risiko terjadi penularan penyakit infeksi. Pihak yang terdampak, pasien, pengantar atau penunggu pasien, dan pegawai rumah sakit. Dari beberapa isu tersebut, saya akan mencoba menapis atau menentukan core isu dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak, dengan menetapkan nilai dari angka rank 1 sampai dengan 5. Dari hasil menapis isu yang saya lakukan dengan metode APKL, isu kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar pasien mengenai risiko penularan infeksi mendapatkan poin yang paling tinggi, yaitu 17 poin. Berikut analisa Fishbone menurut permasalahan kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar pasien mengenai pencegahan penyakit menular. Metode yaitu kurangnya sosialisasi mengenai usaha pencegahan infeksi. Measurement yaitu sidak penggunaan masker atau kepatuhan cuci tangan pakai sabun. Mesin, poster 6 langkah cuci tangan dan penggunaan masker masih kurang. Mother Nature yaitu kebiasaan yang sulit diubah. Manpower, kurangnya kemampuan literasi pasien atau keluarga. Sedangkan dari segi material yaitu penyampaian informasi tidak optimal. Gagasan kreatif yang dapat dipakai atau dapat diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu: pertama, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan penularan infeksi, terutama pakai masker dan mencuci tangan metode 6 langkah. Yang kedua, membuat media informasi yang menarik di beberapa tempat di rumah sakit. Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh petugas medis, paramedis, ataupun non-medis untuk menegur apabila masih ada pasien atau keluarga pasien yang abai akan hal tersebut. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.